melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh Ibu. Belayanmu aku rindu. Tak terbayar rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh Ibu. Belayanmu aku rindu. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh Ibu. Belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu, bahkan diriku Ibu tercinta. Ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja. Semua terbayar rintihan tangismu Di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh Ibu. anak yang kau cinta tersenyum lagi, harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu membalas pengorbanan. Ku hanya bisa berdoa semoga kau di sana tetap dalam lindungannya cerah. Ku segala dosa, oh Ibu. Belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat aku rindu. Belayanmu aku rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Al-Mukarram Al-Ustad Marwan Hasbi yang kami muliakan, beserta para seluruh ustadz dan ustazah, para dewan guru, staf dan karyawan Khairul Ummah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salam hormat kami kepada seluruh para wali murid yang putra putrinya yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda oleh mudir kita. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan dan keselamatan sehingga menjelang siang ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri atas wisudawannya para santri dan santriwan untuk angkatan keempat tahun ajaran 2023-2024. Naik haji ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Khairul Ummah memang megah gudangnya ilmu para santri. Di tengah krisisnya para ulama-ulama, ustadz-ustadz, tengku-tengku di desa-desa pada saat ini, rupanya beberapa tahun yang silam hadir seorang ulama Al-Mukarram Al-Ustad Marwan Hasbi untuk mendirikan pesantren di Aceh Tenggara ini untuk mengantisipasi krisis-krisisnya ulama-ulama kita. Bapak mudir dan guru-guru, kami para wali murid mengucapkan ribuan terima kasih atas bimbingan arahan yang telah diwariskan kepada anak-anak kami yang dulunya tidak tahu apa-apa. Setelah 6 tahun ditempa di pesantren ini, kami selaku wali murid sudah menyaksikan pribadi masing-masing anak kami saat ini di desa-desa telah tampil berdakwah, kemudian berziarah untuk keluarga dan orang tua yang telah mendahului kita. Kami tahu dan yakin dan percaya atas transisi daripada anak-anak menjelang ke remaja sangat sulit sekali, karena menjelang pubernya apapun yang dikatakan oleh orang tua kadang-kadang tidak dipedulikannya. Tapi di Khairul Ummah kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri dengan acara-acara yang ditampilkan hari ini dan prestasi yang terpampang di kantor, banyaknya penghargaan, banyaknya piala. Itu adalah bukan lain kerja keras daripada pesantren Khairul Ummah. Sekali-kali kami seluruh para wali murid mengucapkan ribuan terima kasih. Yang keduanya, Pak Mudir dan Dewan Guru, selama 6 tahun kami dari rumah ke pesantren ini Hulu Alam, pulang dan pergi baik siang dan malam, bertemu dengan Bapak Mudir,
para ustadz-ustadz dan ustazah, dan para anak-anak di sini. Kami yakin dan percaya seluruh para wali murid santri banyak melakukan tingkah laku yang kurang enak dipandang, yang kurang enak dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang melanggar adat istiadat yang berlaku di alma mater Khairul Ummah ini. Kami menundukkan kepala satu, 11 jari, mohon maaf, beribu kali maaf, supaya jangan ada perhitungan kita kelak di yaumil mahsyar nanti. Untuk anak-anak kami, ini bukanlah perjuangan akhir kalian, ini awal dari perjuangan kalian. Talabul ilmi faridatun 'alal muslim wal muslimah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Kepingin anak-anakku dunia, ahli teknologi dan segala macam umum-umumnya, manfaatkanlah ilmu kalian. Kau beringin dengan bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata-kata, berdialog, manfaatkanlah ilmu kalian. Ingin dua-duanya, manfaatkanlah ilmunya. Kelap-kelip lampu di kapal, anak lipan bertali-tali. Rajin-rajinlah anakku menghafal, supaya jangan menyesal nanti. Akhirul kalam, ucapan terima kasih dari para wali murid ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rebana Putri Pondok Pesantren Khairul Ummah telah meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Salah satunya terbaik satu dalam ajang Festival Nasyid Rebana tingkat provinsi Sumatera Utara. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk grup Nasyid Rebana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
petang dan pagi. Cobalah bayangkan kasih ibu bapa yang mengasuh kita petang dan pagi. Hanya disayangkan banyaklah yang lupa, setelah dewasa tak terkenang lagi. Hanya disayangkan banyaklah yang lupa, setelah dewasa tak terkenang lagi. Wahai yang muda, Janganlah lupa, wahai yang muda, janganlah lupa, taatlah kepada dua ibu bapa. Jangan, jangan, jangan Anda akan menjadi anak yang durhaka pada ibu bapa. Jangan, jangan, jangan Anda akan menjadi anak yang durhaka pada ibu bapa. Balasan di dunia telah banyak terjadi, berbagai derita yang datang menimpa. Balasan di dunia telah banyak terjadi, berbagai derita yang datang menimpa. Bila ibu bapa telah dibawa pergi menuju pusara meninggalkan kita. Bila ibu bapa telah dibawa pergi menuju pusara meninggalkan kita. Bahagia permata tak berguna
Khusus lagu ini akan dinyanyikan oleh santri akhir putri yang mengikuti grup Nasyid Terbana. Kepada Uti Jawal Parija, Uti Vidya Ramadhani, dan Uti Latifah Umairodi, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda tahfiz Al-Quran dalam hal ini akan dipandu oleh Kepala Bagian PTQ Pondok kepada
Ustadz Muhammad Riyuzi Firmansyah. Disilahkan. Garing Tahfiz garing 4 Romawi garing 2020 sebanyak 5 juz dan surah-surah pilihan, yaitu As-Sajdah, Yasin, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah adalah sebagai berikut. A. Kategori tuntas. 1. Mutskin. 2. Khairu mutskin. B. Kategori belum tuntas. B. Kategori belum tuntas. Mereka adalah yang belum menuntaskan hafalan wajib Al-Quran selama di pondok pesantren Khairul Ummah. Kami akan membacakan dari yang paling terendah. 7. Wirda Barka, anak dari Bapak Kamisdin Ishak dan Ibu Kamaria. 6. Muhammad Ihsan Sabili, anak dari Bapak Syaparudin dan Ibu Eliza. 5. Vidya Ramadhani Husra, anak dari Bapak Husnan Ahmad dan Ibu Miftahul Jannah. 4. Vina Febriana, anak dari Bapak Kamalul Hakim dan Ibu Marida. 3. Nazwa Naisila Putri, anak dari Bapak Ali Akbar dan Ibu Eva Susanti. 2. Nurniha Sabila, anak dari Bapak Muhammad Kasmidi dan Ibu Sri Mulyana. 1. Iqbal Pratama, anak dari Bapak Rusdi dan Ibu Marlina. 2. Khairu Mutskin. Mereka adalah santri-santri yang telah habis hafalan Al-Quran dan lupa ketika diuji. Kami bacakan dari urutan yang paling terendah. Kepada santri yang dipanggil, harap maju ke depan. 17. Imran Hakim, anak dari Bapak Amri dan Ibu Surwati. 16. Alwi Fikri, anak dari Bapak Hamdani dan Ibu Mahroni. 15. M. Rawi, anak dari Bapak Kasbi dan Ibu Saktia. 14. Fatih Ramadan, anak dari Bapak Julia dan Ibu Juswati. 13. M. Sugian Alsa, anak dari Bapak Ruslan dan Ibu Suzana. 12. Nurul Lija Agustina, anak dari Bapak Selamat Sekedam dan Ibu Jamidah Pine. 11. Alif Nandra, anak dari Bapak Hendra Salsa dan Ibu Sinarwati. Maaf, Ibu Sukriana. 10. Milda Salsabila, anak dari Bapak Ahmad Sofian dan Ibu Sinarwati. 9. Gegoh Iman, anak dari Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmaini. 8. Zahwa Al-Fariza Selian, anak dari Bapak Al-Raidi Selian dan Ibu Marniati. 7. Sarah Rusma Sari, anak dari Bapak Rusdi dan Ibu Sanima. 6. Dimas Aditya, anak dari Bapak Joni dan Arnilawati. 5. Nia Ramadhani, anak dari Bapak Supriyadi dan Ibu Emila. 4. Cut Mutila, anak dari Bapak M. Yani dan Ibu Ilawati. 3. Ridho Firmansyah, anak dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Rohania. 2. Apri Andika, anak dari Bapak Lahidin dan Ibu Rasina. 1. Syifa Wal Marwa, anak dari Bapak Imam Turmudi dan Ibu Dilamaya. Perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu sekali lagi bahwasannya mereka ini adalah santri yang telah habis hafalan Al-Qur'annya, namun ketika diuji mereka lupa terhadap hafalannya. Dalam hal ini kepada Umi dan Ustadz Al-Mahmun untuk memberikan sertifikat. Mari kita beri tepuk tangan kepada mereka semua.
dari urutan yang paling terendah. 4. Latifah Humairah, anak dari Bapak Insan Kamil Nurdin dan Ibu Anita. Kepada santri yang dipanggil, harap untuk maju ke depan. 3. Raudatul Ad-Dawiyah, anak dari Bapak Muhammad Daud dan Ibu Siti Masito. 2. Kuku Kurnialji, anak dari Bapak Zulfahmi dan Ibu Sri Herpina. 1. Angga Al-Fajri, anak dari Bapak Nazar Aminullah dan Ibu Senawati. Kepada pimpinan pondok serta Ustaz Fajar selaku Imam Masjid Agung At-Taqwa untuk memberikan sertifikat kepada Ananda dan akan memberikan selempang. Kami informasikan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mereka ini adalah santri yang telah menghafal Al-Quran sebanyak 5 juz dan surah-surah pilihan, dan mereka telah diuji oleh Imam Masjid Agung At-Taqwa serta dinyatakan lulus. Mari tepuk tangannya semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Prosesi wisuda santri kelas akhir angkatan keempat Pondok Pesantren Khairul Ummah dan pembacaan yudisium serta penetapan guru pengabdian di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Dalam hal ini akan dipandu oleh bagian pengajaran pondok kepada Ustadz Afwan Jair Kuku. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Khairul Ummah Al-Muhtadi Pondok Pesantren Khairul Ummah Surat Keputusan nomor 04/DKH strip U/004/MMI/4 Romawi /2024 yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Desa Simpang 4 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara setelah
A. Memperhatikan program pendidikan dan pengajar santri kelas akhir Pondok Pesantren Khairul Ummah telah selesai. B. Menimbang akhlakul karimah, ibadah amaliyah, bacaan dan hafalan Al-Quranul Karim, ruh jihad dan dedikasi terhadap alma mater selama menjadi santri, nilai yang dicapai dalam menempuh ujian akhir, hasil sidang kelulusan Majelis Guru Pondok Pesantren Khairul Ummah. Memutuskan. C. Menetapkan pada hari ini Sabtu 21 Syawal 1445 Hijriah 30 April 2024 santri kelas akhir Pondok Pesantren Khairul Ummah dinyatakan lulus sebanyak 28 orang dengan kategori yudisium sebagai berikut. 1. Yudisium makbul sebanyak 7 orang. 2. Yudisium jayyid sebanyak 9 orang. 3. Yudisium jayyid jiddan sebanyak 9 orang. Yudisium mumtaz sebanyak 3 orang. Demikian surat keputusan ini dibuat agar dapat diketahui oleh semua pihak. Simpang 4 21 Syawal 1445 Hijriah 30 April 2024 Masehi. Pemimpin Pondok Al-Ustadz Marwan Hasrudi SPD. M. Rawi, anak dari Bapak Kasbi dan Ibu Sakdia. Keenam, Wirda Barkah, anak dari Bapak Kamisdin Ishak dan Ibu Kamaria. Triple D. Kelima, Alwi Fikri, anak dari Bapak Hamdani dan Ibu Mahroni. Keempat, Nurul Lija Agustina, anak dari Bapak Selamat Sekedang dan Ibu Jamidah Pinem. Imron Hakim, anak dari Bapak Amri dan Ibu Surwati.
Putri, anak dari Bapak Ali Akbar dan Ibu Eva Susanti. Patih Ramadan, anak dari Bapak Juliar dan Ibu Juswati. Kategori Yudisium Jayyid 9. Iqbal Pratama, anak dari Bapak Rusdi dan Ibu Marlina. Raudatul Adawiyah, anak dari Bapak Muhammad Daud dan Ibu Siti Masito. 7. Gegah Iman, anak dari Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmaini. Milda Salsabila, anak dari Bapak Ahmad Sofyan dan Ibu Sinarwati. 4. Anak dari Bapak Ruslan dan Ibu Sujana. 4. Vidya Ramadhani Husra, anak dari Bapak Husnan Ahmad dan Ibu Miftahul Jannah. 5.
3. Muhammad Iksan Sabili, anak dari Bapak Syafaruddin dan Ibu Eliza. 2. Jahwa Al-Farija Selian, anak dari Bapak Aryadi Selian dan Ibu Marniati. 1. Afrian Dika, anak dari Bapak Lahidin dan Ibu Rasine. 2. Dan untuk kategori selanjutnya, Yudisium Jayyid Jiddan. 9. Ridho Firmansyah, anak dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Rohania. 8. Vina Febriana, anak dari Bapak Kamalul Hakim dan Ibu Marida. 7. Kukuh Kurnialji, anak dari Bapak Julfahmi dan Ibu Sri Hervina. 8. Dimas Aditya, anak dari Bapak Joni dan Ibu Arnilawati. 5. Sarah Rusma Sari, anak dari Bapak Rusdi dan Ibu Sanima. 4. Alif Nandra, anak dari Bapak Hendra Sarosa dan Ibu Sukriana.
3. Nurniha Salsabila, anak dari Bapak Muhammad Kasmidi dan Ibu Sri Mulyana. 2. Cut Mutila, anak dari Bapak Muhammad Yani dan Ibu Ilawati. 1. Nia Ramadhani, anak dari Bapak Supriyadi dan Ibu Emilia. 3. Kategori Yudisium Mumtaz. 3. Latifah Humairah, anak dari Bapak Insan Kamil dan Ibu Anita. 2. Syifa Wal Marwah, anak dari Bapak Imam Turmudi dan Ibu Dila Mayang. 1. Angga Al-Fajri, anak dari Bapak Najar Aminullah dan Ibu Senawati. 'Beri tepuk tangan yang meriah kepada wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Khairul Ummah.
1. Sipawal Marwah binti Imam Turmudi. 2. Afri Andika bin Lahidin. Sebagai guru pengabdian di Pondok Pesantren Khairul Ummah Kutacani pada tahun pelajaran 2024-2025, demikian surat keputusan ini dibuat agar dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Kutacani 30 April 2024, Pemimpin Pondok Al-Ustadz Marwan Nasrudi SPD. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan sekaligus cindera mata secara simbolis. Dalam hal ini akan diberikan oleh Gegah Iman dan Patih Ramadan. Perlu kami beritahukan kepada hadirin bahwa kenang-kenangan yang diberikan oleh alumni angkatan keempat kepada Pondok Pesantren Khairul Ummah berupa papan nama Pesantren Khairul Ummah menggunakan huruf akrilik atau huruf timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Syukur alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka khutbatul wada atau haflatul takharruj angkatan keempat
Pondok Pesantren Khairul Ummah. Salawat berantakan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz dan ustadzat yang kami muliakan, para wali santri yang sangat kami hormati dan kami banggakan, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Khairul Ummah yang kami cintai, mobil khusus kepada anak-anakku sekalian, santri kelas akhir tahun pelajaran 2023-2024 yang barusan saja tadi diwisuda, insya Allah membawa berkah dalam kehidupan kalian semuanya. Bapak Ibu Dewan Guru, para wali santri, anak-anakku sekalian yang saya cintai, beberapa hari yang lalu saat duduk di depan rumah, saya perhatikanlah gerak-gerik kalian, aktivitas kalian, tingkah laku kalian. Terkadang saya tidak sanggup menatap wajah kalian itu satu persatu, karena memang tidak mudah bagi seorang guru untuk melepas anak didiknya. Tidak mudah bagi seorang pengasuh pesantren melepas para santrinya. Ananda telah tinggal di pondok pesantren ini 6 tahun, itu bukanlah waktu yang singkat. Begitu besar dan banyak kenang-kenangan yang sudah kita lalui di pondok pesantren ini dengan segala duka dan suka dan dukanya. Di awal kalian masuk ke pondok pesantren ini, diantar oleh orang tua dengan penuh derayan air mata. Bukan ayah ibu kalian tidak sedih nak saat melepas kalian. Saya masih ingat ketika tahun 1997 saat diantar nyantri oleh ayahanda ke pondok pesantren Darul Qolam Banten. Setelah mengikuti seleksi dan mendapatkan surat hasil dinyatakan lulus untuk menjadi santri, saat itu saya menyampaikan kepada almarhum orang tua tercinta, Pak, Bapak sudah boleh pulang. Mulailah saya melihat wajah mendiang itu berkaca-kaca. Air matanya mulai bercucuran. Saya selaku anak pada waktu itu belum begitu memahami. Saya kan disuruh ngaji. Kenapa begitu saya pilih untuk tetap tinggal di situ dan orang tua kembali ke rumah? Kenapa dia yang menangis? Belum paham saya pada waktu itu. Baru setelah orang tua beranjak dari gerbang pesantren, saya ada di randang tidur 2 lantai, saya di lantai kedua. Mulailah air mata saya pun keluar membayangkan bayangan ayah dan ibu pada waktu itu. Seiring dengan perjalanan waktu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, kami mengantarkan putri sulung kami untuk nyantri di pondok pesantren Ar-Raudatul Hasanah Payapundung, Medan. Ini kami sering menasihati sabar, sering kami kasih petuah sabar, ikhlaskan anak itu mondok. Tapi begitu menyerahkan anak masuk pondok, ini Umi menjadi saksi, nafsu saya makan hilang pada waktu itu. Ternyata enak memang menasihati itu, tapi tiba kita merasakannya, hilang rasanya enaknya ayam, lezatnya makanan, manisnya minuman, hampa terasa saat putri sulung itu masuk ke pondok pesantren itu. Itulah sebuah perjuangan anak-anakku sekalian.
Jadi jangan kalian kira orang tua kalian menitipkan di pondok pesantren ini lalu orang tua kalian senang di sana. Tidak, sedih orang tua. Begitu juga lah yang kami rasakan Bapak Ibu Dewan Guru yang selama 24 jam kita tinggal di pondok pesantren ini. Ini saya masih ingat, kalian dulu masuk ke pondok pesantren ini wajah kalian lucu, berkumis, sudah mulai dewasa, sudah mulai besar, persis seperti tadi disampaikan dalam pidato sambutan dalam bahasa Indonesia oleh perwakilan daripada alumni tadi. Subhanallah, ini tidak sembarangan kita mencerok anda. Mana Allah sampai harus lebih kuat kita makalah anda. Gue beli dia. Tapi anak-anakku sekalian, itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Hari ini mata tertuju kepada kalian anak-anakku, pandangan tertuju kepada kalian, istimewa sekali. Bahkan orang tua kalian pun tempat duduknya tidak pakai sarung. Kalian khusus tempat duduknya hari ini, memiliki selempang yang indah. Hari ini adalah harimu nak. Tapi ada dua, ada yaumun laka, ada yaumun alaika. Yaumun laka itu adalah kesuksesanmu, kebahagiaanmu yang 6 tahun yang lalu kalian dititipkan di pondok pesantren ini. Hari inilah dipertontonkan hasilnya. Hari inilah dipertontonkan nilainya. Sebagian orang tua tersenyum, tapi ada juga orang tua yang senyumnya terpaksa. Kayak gila handal ini. Ada yang berhasil nilainya bagus, tapi ada juga yang nilainya kurang. Tadi dibacakan oleh bagian pengajaran dari urutan terendah, siapa yang paling kecil sampai siapa yang berkalungkan bunga. Sejarah tahun ini mencatat tahun pelajaran 2023-2024, yakni Reformer Generation, Ananda Angga mendapatkan predikat tertinggi di angkatan kalian. Ini dia mendapatkan itu bukan karena lobby, bukan karena family, bukan karena ada kenalan. Ini yang paling pertama kali dipanggil itu anak saya itu, anak Abang Kasbi. Begitu juga yang tahfiz tadi, itu juga anak saya, Wirda Berkahi. Itu juga dipanggil pertama. Kalau mau kami main, naikkan itu. Kalau bisa dia dibacakan yang paling terakhir, nilai tahfiz tertinggi. Tidak ada berlaku di pondok pesantren Khairul Ummah itu. Apa yang menjadi keringatnya itu menjadi miliknya. Apa yang menjadi haknya yang layak yang dia dapatkan, itulah yang dia dapatkan. Biqadril qadri tuktasabu tanalu ma tatamanna. Anak-anakku sekalian, sering kalian mendengar ungkapan yang sederhana sekali, manjadda wajada. Yang bersungguh-sungguh dialah yang mendapat. Siapa yang bermujahadah dialah yang mendapatkan dari hasil kesungguhannya itu. Alhamdulillah, selamat dan sukses anak-anakku sekalian. Hari ini kalian telah wisuda. Ada 2 kategori wisuda pada hari ini. Ada wisuda tahfiz bagi anak-anakku yang telah menyelesaikan kewajibannya menghafal 5 juz dan 4 surat pilihan itu. Pondok pesantren Khairul Ummah. Yang pertama kategori miskin, yang kedua kategori miskin, yang ketiga kategori yang belum tuntas, yang belum menyelesaikan setoran wajibnya. Kategori yang belum tuntas itu belum menyelesaikan setoran wajibnya. Ada kategori yang ghairu miskin, mereka yang sudah menuntaskan kewajibannya menghafal Al-Quran 5 juz dan 4 surat pilihan, tapi ternyata begitu diuji ujian akhir tahfiz lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Bukan berarti lupa semua, tidak. Lebih banyak lupanya dibanding ingatnya.
Maka karena mereka sudah menyetor, maka tadi mereka mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah tahfiz sebanyak 5 juz, tapi hanya ditandatangani oleh pemimpin Pondok Pesantren Khairul Ummah. Tapi ada 4 orang yang dikategorikan miskin, yang beberapa waktu yang lalu diadakan ujian tasmi akbar tahfiz yang langsung disimak oleh Al-Mukarram Ustadz Fajar Ilawan LC, Imam Masjid Agung At-Taqwa Kutajani, juga dihadiri oleh para wali santri pada waktu itu. Alhamdulillah 5 yang mengikuti, 4 yang dinyatakan lulus. Itulah mereka yang mendapatkan selempang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Syahadah tahfiznya selain ditandatangani oleh Mudirul Ma'had, juga ditandatangani oleh Imam Masjid Agung At-Taqwa Kutajani. Ini sebuah penghargaan yang diberikan kepada mereka. Itu baru penghargaan di dunia, nak, belum seberapa itu. Tapi penghargaan yang tertinggi adalah saat kalian nanti bermuamalah, bermusahabah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian menjadi ahlul jannah, insya Allah. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, selamat dan sukses kepada anak-anakku sekalian. Tapi bagi anak-anakku yang belum berprestasi, jangan merasa kalian direndahkan. Tapi ini adalah karena faktor penilaian, harus kami sampaikan apa adanya. Di Pondok Pesantren Khairul Ummah yang sebentar lagi kalian tinggalkan ini, masih terpimpin, dibimbing, diawasi oleh ustadz-ustadzmu, para guru asuhmu. Tapi nak, saat kalian nanti berada di luar, saat kalian nanti ada di bangku kuliah, dirimu yang mengawasi dirimu sendiri. Orang tua jauh, kalian merantau, cobaan, rintangan, godaan semakin besar di luar itu. Kalau tidak kamu kokohkan imanmu, rusak kamu, nak. Maka jagalah nilai-nilai pesantren yang telah kita biasakan di Pondok Pesantren Khairul Ummah ini. Jangan setelah keluar dari gerbang pesantren, sholat pun kamu tinggalkan. Jangan setelah keluar dari gerbang pesantren, Quran pun tidak lagi kamu baca. Yang mana sudah menjadi kegiatan rutin di Pondok Pesantren ini. Setelah sholat 5 waktu, kita tadarus Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, hidup ini penuh dengan persaingan, hidup ini penuh dengan tantangan. Maka harus kita barengi dengan kualitas kita. Siapa yang berkualitas akan menjadi prioritas. Itulah dalam kehidupan ini, dimanapun kalian berada. Sekarang ini bukan lagi zaman-zaman gengsi. Sekarang ini bukan lagi zaman yang penuh dengan prestise. Sekarang ini zaman yang mengutamakan prestasi dibanding prestise dalam kehidupan. Apa kualitasmu? Apa kemampuanmu? Maka engkau akan dihargai dengan kualitas dan kemampuan itu, bukan gaya-gayaan. Ada sebuah anekdot anak-anakku sekalian. Ada seorang pelajar yang saat dia sekolah bermalas-malasan. Akhirnya dia menyelesaikan sekolahnya dengan nilai yang sangat rendah sekali, kemampuannya rendah sekali. Padahal orang tuanya memiliki usaha yang begitu besar yang harus dia emban. Tapi kalau gaya luar biasa dia, prestisenya tinggi. Kalau berkomunikasi luar biasa, seolah-olah dia seorang ilmuwan. Pada suatu saat dia mendapatkan telepon dari perusahaan Jepang bahwa orang Jepang akan datang berkunjung ke perusahaannya. Oh, dia pun mendengar karena kunjungan orang Jepang ini sangat bangga sekali, dia berbicara tinggi. Begitu orang Jepang datang ke perusahaannya, apa yang dia lakukan anak-anakku sekalian? Dia berpura-pura ditelepon oleh orang Inggris supaya dia dianggap mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yes, no, yes, no, yes, no. Apa kata perusahaan Jepang yang datang tadi, tuan? Dia nelpon. Selesai dia nelpon, perusahaan Jepang itu menyampaikan kepada dia, sorry mister, kami datang kemari
untuk memperbaiki saringan telepon atau jaringan telepon Bapak. Padahal dia udah keren ngomong di telepon, padahal sarung telepon itu rupanya tidak bagus, hanya keren-kerenan saja. Hidup yang mengutamakan prestise. Ijazah tahfiz bukan untuk gengsi-gengsian. Selempang tahfiz bukan untuk gengsi-gengsian. Selempang wisudamu itu bukan untuk gengsi-gengsian. Jadikan itu menjadi spirit semangat untuk terus menimba ilmu pengetahuan, bukan gengsi-gengsian. Siapa tahu suatu saat nanti ada seorang yang kaya raya, memiliki putri yang cantik jelita. Dia mencari calon menantunya yang hafal dengan Al-Quran. Amin. Siapa tahu salah satu calon menantunya itu ada di Pondok Pesantren Khairul Ummah ini, dari alumni angkatan reformer ini. Ada seorang pengusaha kaya raya, dia ingin anaknya ini dipinang oleh orang hafiz Quran. Ada 3 laki-laki tampan ganteng sekali ingin melamar putrinya, tapi orang tuanya ini menginginkan syarat untuk menjadi menantunya harus hafal Al-Quran sesuai dengan namanya. Ditanya, kamu nama kamu siapa? Oh, nama saya Anas. Coba hafal dulu surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Keren. Laki-laki yang kedua senyum. Kenapa senyum? Namanya Al-Kausar. Coba kamu, siapa namanya? Nama saya Al-Kausar, Pak. Coba hafal dulu surah Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang ketiga, keringat dingin. Kenapa keringat dingin? Namanya Yasin. Kamu siapa namamu? Yasin, Pak. Tapi dia nggak kalah cerdas juga. Memang nama saya Yasin, tapi kalau kawan saya manggil saya Kulhu katanya. Coba baca Kulhu, amanah dia pun. Jadi bukan gengsi-gengsian anakku sekalian. Jadi prestasi. Kejarlah impianmu nak. Kejarlah cita-citamu. Wujudkanlah cita-citamu. Anak-anakku sekalian. Anak santri kelas 1 sampai dengan kelas 5. Yang kelas 5 insya Allah yang bertahan, yang mampu mengikuti disiplin pondok, tahun depan kalian pun akan diwisuda seperti kakak-kakak kelas kalian ini. Berikanlah kado terbaik untuk ayah ibumu nak. Berikanlah hal yang terbaik untuk ayah ibumu. Mumpung ayah ibumu masih hidup. Ada sebagian orang saat dia berprestasi, orang tuanya telah tiada, ibunya nggak ada, ayahnya tidak ada lagi. Dikalungkan bunga, berprestasi, tapi nggak dapat disaksikan oleh ayah ibunya. Oleh karena itu anakku sekalian, mumpung masih hidup ayah ibu, jangan kecewakan dia, bahagiakan dia. Bahagiakan dia. Anak-anakku sekalian, ingat, terpampang jelas Happy Graduation Force MMI Khairul Ummah. Apa itu MMI? Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah. Apa maksudnya itu? Kamu harus memiliki spirit untuk menjadi pendakwah, seperti tadi disampaikan oleh perwakilan wali santri Ustaz Amin, Ustaz Murdani, para asatidmu ini, Bapak Ibu Dewan Guru ini, jauh belajar. Ustaz Fajar Irawan belajar ke Mesir, akhirnya kembali ke pesantren, kembali ke Kutajani. Begitu juga Bapak Ibu Dewan Guru yang lain, ada yang belajar ke Medan, kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiyah. Jangan pernah malu menjadi guru ngaji nak. Dimanapun kalian berada, tetaplah kalian menjadi muallimin al-islamiyah, guru-guru agama. Boleh kalian menjadi doktor, tapi ingat kalian guru ngaji. Boleh kalian menjadi politisi,
tapi kalian adalah guru ngaji. Apa yang bisa kamu bantu, yang bisa kamu sumbang untuk umat? Hari ini anak-anakku sekalian memberikan 2 sumbangan dari angkatan keempat ini ke pondok pesantren. Tulisan yang bertuliskan akrilik, juga foto tadi, subhanallah. Ini simbol semangat untuk memberi, to give not to ask. To give-nya berapa kali? To give and to give. Terus berupaya kita terus memberi untuk kemaslahatan umat. Apabila anak-anakku sekalian nanti menjadi seorang arsitek, menjadi seorang doktor, menjadi seorang pengusaha, menjadi leader, ingat, kamu adalah seorang muslim. Lihat masyarakat sekitarmu. Jangan seperti seorang ilmuwan. Ada seorang ilmuwan yang mana ayahnya itu adalah petani di kampung. Anaknya kuliah sampai ke luar negeri, astronomi, paham dia dengan ilmu-ilmu matahari, galaksi, Bima Sakti dan lain sebagainya. Begitu dia pulang ke kampung, satu saat dia mengajak ayahnya untuk camping. Dia hobi camping. Ayah, ayo kita camping ya, mumpung ananda lagi libur dari kuliah. Dia seorang astronom yang paham dengan ilmu perbintangan, perbulanan. Paham dia. Berangkatlah ayahnya sama anaknya pergi. Begitu pergi anak-anakku sekalian, di tengah malam yang begitu sejuk dan indah, dipasanglah tenda, sejuk, tenang, nyaman sekali. Begitu tengah malam, ayahnya yang seorang petani itu membangunkan anaknya. Oh ya anakku, lihatlah betapa indahnya bulan dan bintang itu. Coba jelaskan sama ayah apa yang terjadi. Oh, anak itu semangat sekali. Dia menjelaskan ilmu yang dia dapat tentang bintang-bintang, tentang bulan-bulan, begitu bagus, indah. Apa kata ayahnya? Begitu dia mendengarkan penjelasan anaknya yang ahli dengan astronomi itu, dipukulnya pundak anaknya. Hei anakku, kalau tadi kita ada dalam tenda, lalu kita melihat ada bulan, bintang-bintang, itu artinya tenda kita kena curi. Dia sibuk menceritakan, oh ayah, bangun tidur dan ceritakan bintang itu seperti ini, bulan seperti ini. Oh, dia nggak tahu, begitu dibangunkan ternyata tendanya sudah kena curi. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian? Sibuk dengan keilmuan, lupa dengan sekitar. Maka tak salah kita mengutip istilah orang Batak, martabe, kembali ke kampung halaman, membangun, memberikan cahaya pencerahan kepada masyarakat. Itulah santri khairul ummah. Jangan menjadi benalu. Tetaplah kalian berprestasi, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, hanya doa yang dapat kami panjatkan, nak. Semoga kalian sukses selalu. Jangan lupakan ibumu. Siapa ibumu? Pondokmu ini adalah ibu. Laksana ibu kandungku. Ingatkan. Mungkin suatu saat kalian datang ke pondok ini, Ustadz sudah tua, Ustadz Murdani sudah tua, Ustadz Mahmud sudah tua, Umi sudah tua. Kalian datang dengan gagah kemari. Berbagilah ilmu yang kamu dapatkan, nak, dengan adik-adikmu. Itu adalah alumni yang kami inginkan, yang mengharumkan nama alma maternya kelak. Rutinlah apa yang sudah kita rutinkan, hal-hal yang biasa kita lakukan di pondok pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan meridhoi kalian semua, anak-anakku sekalian. Sungguh indah Aceh Tenggara, sejuk dipandang mata. Semoga khairul ummah tercinta tetap jaya selama-lamanya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang jua. Anak-anakku sekalian yang saya cintai,
Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan impian dan cita-cita kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Pondok Pesantren Khairul Ummah yang sama-sama kita cintai ini. Semoga terus menyebarkan manfaat untuk kebaikan umat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Sosok pahlawan terbaik dalam hidup kami yang tidak kenal lelah, berikhtiar untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kami. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Sukseskan mereka ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Jauhkan ayah ibu kami dari mara bahaya ya Allah. Angkat penyakit dari tubuhnya ya Rabb. Angkat penyakit dari tubuhnya ya Rabb. Di antara kami yang telah tiada orang tuanya, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya ya Rabb. Demi Allah, tidak mampu kami membalas jasa-jasanya ya Allah. Walaupun kami harus memberikan dunia dan seisinya, tidak akan pernah terbalaskan jasa ibu yang telah melahirkan kami, bersimbah darah mempertaruhkan nyawa. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Bimbing mereka. Jadikanlah mereka menjadi qurrata a'yun. Jadikanlah mereka menjadi kebanggaan bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa ya Allah. Sampaikan cita-citanya ya Allah. Lindungi dari segala macam penyakit masyarakat ya Allah. Selamatkan imannya, selamatkan akidahnya, selamatkan tauhidnya, selamatkan akhlaknya. Tetapkan di hati anak-anak kami ya Allah agar terus condong kepada kebaikan, terus bermuamalah, bermuhasahabah dengan Al-Quranul Karim. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat jalan anak-anakku, selamat jalan anak-anakku. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai setiap langkah kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa. Oh Bundaku, jasamu tiada tara. Kenangan indah ini akan selalu hadir dalam memoriku. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dilalui. Setiap detik mengisahkan cerita yang akan tetap terpatri dalam sanubariku. Oh guruku, terima kasih atas semua jasa-jasamu. Kau berikan cahaya di tengah kegelapan. Kau mendidik dengan keikhlasanmu. Iringilah kami dengan doa tulusmu, oh guruku. Ayah dan ibu tercinta, kini ku kembali padamu. Terima kasih atas semua pengorbananmu. Meskipun lelah letih, siang dan malam, bahkan di bawah terik panasnya matahari, kalian tetap bekerja tanpa mengenal lelah demi mewujudkan keinginan kami. Sahabatku, ini saatnya kita untuk melangkah. Jaga dirimu kawan. Jasad kita memang tidak selalu bersama, tetapi semangat dan jiwa kita akan tetap bersama. Sahabatku, mungkin ini saatnya kita berpisah. Selamat jalan sahabatku. Wahai pondokku tercinta, tetaplah kau ada, abadilah selamanya sepanjang masa. Suka duka yang kurasakan di pondokku Khairul Ummah, beriku kenangan yang tak terlupakan. Indahnya kenangan itu akan tersimpan di relung hatiku. Tulusnya kasih sayangmu yang kau beri, oh pondokku. Terima kasih ayah ibuku atas semua pengorbananmu. Doakan kami di masa nanti agar meraih mimpi. Terima kasih, oh guruku, atas semua bimbinganmu. Selamat jalan, wahai sahabatku, ini saatnya kita berpisah. Menyanyikan lagu perpisahan Reformer Generation yang berjudul Sanubariku, ciptaan Ustaz Muhammad Mukarram Sabri.
tahun kita menyelami telaga ilmu di Ghairah Ummah ini. Ghairah Ummah ini tempat berteduh kita dari heningnya kebodohan. Terima kasih ayah dan ibu kami tercinta yang telah lelah letih siang dan malam demi terwujudnya cita-cita kami. Terima kasih guru-guru kami yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Doa kami selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, begitu. Dengan berakhirnya nyanyian himne perpisahan tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada pagi menjelang siang ini. Saya Marius Firda Dan saya Sulti Zahra mengucapkan selamat dan sukses alumni angkatan keempat Pondok Pesantren Khairul Ummah, dan sampai jumpa di acara wisuda angkatan kelima tahun 2024-2025. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, salam-salaman dan foto bersama pimpinan pondok dan wali santri beserta dewan guru dan wisudawan-wisudawati. Oke, untuk santri sudah bisa kembali ke kamar. Rasulillah salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin dawasa bismillah wabilhadi rasulillah wa kulli mujahid
Allah. Ya, dan melanjutkan salam-salaman antara wali santri dan santriwati bersama asatid wal asatidah beserta dewan guru, dan kepada bapak-bapak bersalaman dengan Allah ala Taha Rasulillah Adullah Salamullah ala Yasin Tabibi